Mandalika, dan itu hanya ada di Mandalika, di Indonesia, di NTB. Dan buat kami salah satu yang menarik adalah bukan hanya sirkuitnya tapi juga isinya. Isinya artinya adalah acaranya, programnya. Bukan hanya It's Only MotoGP, tapi juga ada sekarang kita sama-sama saksikan komunitas Roda 4. Roda 4 ini adalah salah satu komunitas yang cukup bagus, dan kali ini, sore ini, kita menyambut kehadiran 85 peserta kendaraan dari penggemar antusias mobil Jepang. Dan ini kita bisa lihat ada Subaru, ada Mitsubishi, ada cukup banyak merek, ada Honda di sini. Dan hari Senin dan Selasa mereka akan berkompetisi untuk time attack. Nanti dijelaskan oleh Pak Ani dan Pak Yaya. Dan yang paling penting juga didukung oleh komunitas dari di Mataram, di NTB. Tapi dari semuanya yang paling penting bahwa ini adalah kita menunjukkan bahwa kita berkomitmen ITDC memberikan bukan hanya pengembangan kawasannya saja, namun juga kontennya, karena itu yang paling penting. Dan yang paling penting apa yang kami buat itu adalah harus memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Kita berterima kasih bahwa kita kehadiran para turis dari berbagai negara. Kita lihat sekarang bahwa turis-turis hadir, artinya apa? Bahwa kondisinya sudah cukup baik, sudah cukup nyaman, sudah kondusif, dan itu yang akan kita janjikan kepada seluruh turis yang hadir di NTB, khususnya Mandalika. Terima kasih kepada rekan-rekan dari TNI, Polri, Basarnas, karena kita memiliki pantai yang cukup bagus, dan yang paling penting juga kami berterima kasih kepada semua tenant yang ada di KK Mandalika, karena berkat dukungan dari semuanya, acara yang dilakukan di sirkuit bisa berlangsung dengan lancar dan hangat tentunya, sehangat matahari sore hari ini. Sedap, Pak Bro. Kita berikan ya, dan yang pasti kan memang ini agendanya bukan hanya dari MotoGP, tapi dari rangkaian acara. Ada MotoGP, ada Porsche kemarin, kemudian juga ada Asian Road Racing, terus juga kemudian juga ada acara-acara Mandalika Racing Series, terus ada acara komunitas Mini Cooper, dan sekarang ada komunitas JDM. Jadi saya rasa jumlahnya terus bergerak, karena yang perlu diketahui bukan hanya masalah masuk sirkuitnya, tapi juga dampak untuk belanjanya, belanja di hotelnya, di restorannya, di kafenya. Pak Andi cukup nggak bosan-bosannya untuk membuat kerjasama dengan banyak pihak untuk sirkuit terisi. Sebagai informasi, sirkuit kita sudah terisi hampir 200 program sampai Desember 2024. Artinya cukup penuh, dan makanya yang dilakukan oleh JDM dilakukan eventnya di Senin dan Selasa. Artinya apa? Begitu lompat dari weekend, itu pasti dampak untuk pariwisatanya juga cukup baik. wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kemudian ada TNI, kepolisian, dan teman-teman wartawan. Jadi, ya Pak. Yeah, and especially all the tourists that's coming from South Africa, Pak. Coming to Mandalika, it's quite far. Welcome. So I thank you all for coming to Mandalika. Jadi persiapan sih specifically nggak banyak ya, karena dari segi sirkuitnya sendiri sudah safety, kita sudah menjalankan Porsche ya. Apa yang dipersiapkan ekstra adalah karena ini kali pertamanya time attack ya, mobilnya cukup banyak, bisa 100 starter, jeda intervalnya mesti dipikirin supaya nanti kepala dan ekornya nggak ketemu ya. Itu satu hal. Kemudian yang juga belum pernah adalah beberapa kendaraan ini kan sebenarnya bikin hot lap, perfect lap ya, sendirian. Itu kalau nanti ada insiden gimana menanganinya, jadi ini sama-sama belajar. Cuman dengan diskusi dengan Mas Yahya, dengan teman-teman dari Operation MGPA, kita simulasi terus-menerus, belajar juga tentunya, karena buat beliau ini udah event keberapa kalinya, buat kami pertama kalinya. MGPA intinya selalu ingin berusaha, jadi eventnya tidak hanya motorsport di dalam sirkuit ya, semuanya kita kerjakan. Terakhir Pak Troy laporan ada yang hobi downhill skating Pak ya, downhill skating juara dunia
World Championship of Downhill Skating coming to the circuit, asking boleh nggak, can we try the circuit? I said, if it is safe, it's okay ya. So we pull her 110 kilometers per hour, and her record was 115. So next year she's coming with all her friends to break the record of 115 kilometer per hour. So as long as it is safety, as long as it is clean, ya, selama aman, menjaga kebersihan, tidak menyalahi peraturan, menurut saya sirkuit ini bisa dipakai apapun ya. Atas izin dari BOD TDC kita juga bikin lampak tikungan 10. Sekarang kalau sore pingin dijadikan tempat nongkrong Pak, ngopi, duduk, nyantai, cerita, ada yang bawa bapak, bawa anak kecil ya. So selama kegiatan di sirkuit safety, aman, bersih, tidak bertentangan dengan hukum segala, kita persilahkan. Kita pokoknya Instagramable banget ya Pak. Kita muncul keren banget Zon ya. Pasti. Asik. Jadi silakan kalau semua, selamat sore. Jadi terima kasih rekan-rekan CDM sudah berkesempatan untuk melaksanakan eventnya di Mandalika. Jadi Bapak Ibu sekalian, KIK Mandalika ini luasnya 1175 hektar. Saat ini kita punya beberapa spot yang menarik. Di Mandalika ini ada pantainya. Setiap jarak 50 meter pasti ketemu bukit. Kemudian sunsetnya juga bagus. Jadi kalau kita bagi 3 zona, zona barat, tengah, dan timur. Di zona barat saat ini yang kita laksanakan temu bicara ini ada di Kuta Beach Park. Kemudian kita bergerak ke tengah, nanti ada sirkuit. Bergerak ke timur lagi ada Bukit Berese. Jadi di sana kita akan banyak menikmati spot-spot yang menarik, termasuk area mangrove di sisi timur. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Troy, Pak Andi. Suasana sore ini sih bikin saya merinding Pak. Kita bisa enjoy banget, di belakang kita sunset, kita having a good time together ya. So yang pertama-tama kenapa time attack? Nah ini sebenarnya format balapan yang mungkin nggak terlalu umum di Indonesia, cuman ada uniqueness di dalam time attack ini. Apa itu? Time attack ini bisa diikuti oleh siapa saja, karena biasanya konteksnya kalau kita mau bikin acara balap, kita mau balapan, pasti yang daftar itu lagi, si pembalap lagi. Nah dengan adanya time attack ini kita bisa membuat sebuah wadah motorsport baru, di mana peserta itu dia hanya hobi bangun mobil mungkin, atau dia hanya antusias terhadap brand tertentu, atau dia hanya penikmat motorsport, bisa mendaftar dan mendapat pengalaman berkendara dalam lintasan sirkuit, bahkan dalam kondisi balap sekalipun. Nah itu menurut saya dari segi mungkin nyambung ya ke Mandalika, atau mungkin nyambung ke ITDC segala macam dan pariwisata. Tentunya dengan kita memberikan perhatian khusus terhadap time attack ini, tentunya kita juga bisa mengundang lebih banyak participants dan tidak terbatas pada hanya pembalap-pembalap. Tentunya baik teman-teman di Lombok sendiri atau teman-teman di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya itu bisa gua ada nih mobil udah gua bangun sedemikian rupa, tapi gue bukan pembalap nih, dan mobil ini bukan mobil balap. Nggak apa-apa, karena di time attack itu kita ada klasifikasi baik terhadap kendaraan maupun pesertanya. Nah dari sisi kendaraan kita tuh ada kelas standar, ada kelas street, dan ada kelas race. Kemudian untuk dari drivernya sendiri kita juga mengidentifikasi ada yang non-experience, experience,
dan Pro. Nah, dengan adanya pembagian kelas ini, tentunya dari semua pendaftar atau peserta itu kita bisa mengalokasikan kelas-kelas atau grouping-grouping tertentu di mana mereka yang menggunakan mobil standar maupun mereka yang menggunakan mobil balap tanda kutip itu dapat bersaing di dalam satu event. Namun secara pelaksanaannya tidak akan mengganggu satu dengan yang lainnya. Artinya unsur safety itu sangat diperhatikan dalam kegiatan time attack ini. Nah, kemudian berkaitan dengan sedikit mungkin tadi soal logistik ya. Nah, saya harus akui nih teman-teman yang ada di Jakarta atau bahkan ada yang di Medan atau di pulau-pulau lain itu untuk ngirim kendaraannya ke Lombok, ke Mandalika khususnya itu harus diisi dengan beragam kegiatan. Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah memiliki 200 aktivasi sampai dengan bulan Desember. Artinya kami sudah memiliki hampir setengahnya lebih untuk kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika. Kami mendukung semua kegiatan-kegiatan yang memang jelas tujuannya positif untuk kemajuan nama baik sirkuit kita, dan yang paling penting ini sirkuit kebanggaan Indonesia. Kami akan mendukung beragam komunitas untuk melakukan kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika. Bukan hanya kegiatan otomotif, kegiatan lain pun akan dilakukan di sini. Contohnya, insya Allah kami akan bekerja sama dengan ini untuk mengembangkan salah satunya adalah olahraga air. Karena kita memiliki akses air yang luar biasa. Tidak hanya tempat lain, tapi di Mandalika juga ada. Jadi memang pengembangannya bukan hanya sirkuit, tapi pengembangannya bagaimana juga yang lain, termasuk teknologi akan ini menjadi sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Kami mengajak semua komunitas untuk melakukan ini hal sama-sama. Buat komunitas JDM, mereka mengapresiasi luar biasa karena mereka juga ini pertama kali mereka ke Mandalika. Kedua kali mereka tidak sangka bahwa sekeren ini gitu. Karena mungkin tidak semua dari semua yang 85 orang ini sebagian besar adalah first timer ke Mandalika. Jadi mereka bilang keren Pak, bagus Pak. Terus tiba-tiba juga kita mengundang teman-teman untuk hadir, tahu-tahu ada wisatawan datang segala macam. Kan artinya bahwa mereka punya banyak pilihan untuk